Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada saya Zakaria Bahanan, NIM 181910501056 di Prodi PWK Universitas Jember. Ya, pada video saya kali ini saya akan menjawab soal UAS yang diberikan oleh dosen pengampu yang bernama Pak Rendra dan Bu Putu. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya mulai saja. Soal yang pertama yaitu ilmu perencanaan wilayah merupakan salah satu disiplin ilmu multidisiplin yang mengintegrasikan beberapa aspek. Jelaskan aspek-aspek disertai dengan ilustrasi penerapan yang relevan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial. Ya, aspek-aspek perencanaan wilayah pertanian ialah analisis sosiokultural, analisis ekonomi wilayah, analisis lokasi, analisis sumber daya. Yang pertama yaitu ada analisis sosial kultural. Dalam perencanaan wilayah pertanian ialah dalam pertanian di Indonesia identik dengan perencanaan pada penyebutan yang berbeda-beda yang mana terletak pada kehidupan sosial masyarakat pedesaan. Hal ini penerapannya ialah terletak pada hukum di masyarakat zona perkembangan pertanian. Yang kedua yaitu ada analisis ekonomi wilayah. Dalam perencanaan wilayah ialah penerapan terkait kepentingan dan kebutuhan bahan dan nilai pokok dalam pertanian. Hal ini berpengaruh pada apa saja penunjang peningkatan perekonomian wilayah yang dilirik dari pertanian suatu wilayah. Yang ketiga yaitu ada analisis lokasi sumber daya. Hal ini juga termasuk dalam aspek penerapan perencanaan wilayah pertanian yang di mana hal ini terkait pada lokasi pengembangan wilayah cakupan pertanian dengan aglomerasi keterkaitan antara daerah maupun kawasan. Ya, kemudian lanjut pada soal nomor 2, yaitu berikan penjelasan untuk beberapa metode perencanaan wilayah berikut contoh dan pengaplikasiannya. Yang pertama itu ada analisis entropi. Yang kedua ada analisis location quantity, spesialisasi indeks, dan location index. Yang ketiga analisis shift share. Yang keempat ada analisis gravitasi atau analisis gravity. Ya. Kita mulai yang pertama yaitu yang saya akan menjawab pada analisis entropi. Ya, pada analisis entropi itu dasarnya lebih mengarah kepada analisis yang berkaitan dengan pengukuran kesenjangan ekonomi serta menitikberatkan atau memfokuskan hasil analisisnya kepada pembentukan klaster industri. Metode yang dipakai pada metode analisis entropi sendiri yaitu biasanya dilakukan pada saat peneliti ingin mengetahui kesenjangan pendapatan regional antara daerah atau dalam satu daerah tertentu. Ya, yang kedua yaitu ada analisis location quantity atau LQ, terus location index atau LI, dan specialization index atau SI. Analisis LQ sendiri merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah. Analisis LQ sendiri banyak digunakan untuk membahas kondisi perekonomian, mengarah pada identifikasi spesialisasi sebagai perekonomian atau mengukur konsentrasi relatif kegiatan ekonomi untuk mendapatkan gambaran dalam penetapan sektor unggulan perekonomian di sebuah wilayah. Ya, selanjutnya yaitu
Analisis Specialization Index atau SI. Analisis SI sendiri analisis SI sendiri itu memiliki fungsi yakni sebagai analisis pelengkap dan memperkuat hasil analisis LI. Analisis SI digunakan untuk mengkategorikan bahwa suatu wilayah memiliki aktivitas terdiversifikasi atau memiliki aktivitas terspesialisasi. Lalu yang ketiga yaitu ada analisis LI, yang merupakan teknik analisis yang menunjukkan suatu aktivitas berkembang di semua wilayah atau relatif berkembang hanya di wilayah tertentu saja. Ya, selanjutnya itu analisis shift share. Analisis shift share sendiri pada umumnya dipakai untuk menganalisis peranan suatu sektor ataupun pergeseran satu sektor di daerah terhadap sektor yang sama dalam perekonomian nasional. Selain itu, analisis shift share merupakan teknik untuk mengidentifikasi nasional. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan pertumbuhan dan kinerja perekonomian di wilayah yang berbeda. Dari hasil analisis shift share akan diketahui bagaimana perkembangan suatu sektor di suatu wilayah jika dibandingkan secara relatif dengan sektor-sektor lainnya, sehingga diketahui cepat lambat pertumbuhan pada sektor tersebut. Yang terakhir itu analisis gravitasi. Dalam penerapannya, analisis gravitasi sendiri memiliki beberapa konsep. Di antaranya yaitu semakin besar atau semakin kecil jarak antaranya, daya tarik semakin kecil dan semakin besar ini berarti apabila jarak antaranya mengecil, maka daya tariknya akan semakin besar. Dan sebaliknya, apabila jarak antaranya semakin besar, maka daya tariknya akan semakin berkurang. Ya, lanjut ke soal yang nomor 3, yaitu sebagai seorang perencana wilayah harus memahami konsep pembangunan pertanian berkelanjutan yang bersifat multidimensi berdasarkan aspek ketangguhan ekonomi atau perbaikan efisiensi, pemanfaatan sumber daya, ketangguhan sosial, dan ketangguhan ekologis. Berikan ilustrasi Anda terkait dengan konsep perencanaan yang memiliki perspektif dan mempertimbangkan perannya. Yang A yaitu ada lingkungan hidup dan ekosistemnya, yang B merupakan iklim global, yang C partisipasi dan peran masyarakat. Ya, saya mulai jawab nomor 3 yang A dulu. Ya, nomor 3 yang A itu ada lingkungan hidup dan ekosistemnya. Pembangunan kawasan yang berwawasan lingkungan lebih mengarah kepada kelestarian ekologis. Selain itu, terdapat beberapa strategi serta konsepan yang bisa ditawarkan dalam pembangunan berwawasan lingkungan. Di antaranya yaitu perencanaan pembangunan yang dilakukan hendaknya dengan tujuan mencapai suatu keseimbangan dengan lingkungan sehingga terwujudnya keselarasan antara aspek spasial dengan aspek lingkungan. Lalu yang terakhir yaitu penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, penggunaannya harus dilakukan secara hemat dan seefisien mungkin. Ya, selanjutnya itu nomor 3B. Nomor 3B itu perubahan iklim global. Perubahan iklim global sendiri terjadi melalui interaksi antar unsur iklim selama puluhan hingga jutaan tahun. Masing-masing unsur iklim memberikan pengaruh terhadap kondisi iklim dengan tingkat pengaruh yang berubah-ubah. Pengaruh perubahan iklim dapat dimulai dalam skala kawasan perkotaan atau kabupaten hingga kawasan benua. Perubahan iklim dapat terjadi karena pengaruh dari luar
berupa radiasi matahari maupun pengaruh dari dalam bumi, berupa peningkatan kadar karbon dioksida atau di atmosfer. Selanjutnya yaitu nomor 3C, yaitu partisipasi dan peran masyarakat. Dalam merencanakan suatu perencanaan membutuhkan suatu partisipan masyarakat sebagai penunjang perencanaan itu sendiri. Peran masyarakat sendiri sangatlah penting karena mengikut sertakannya juga dengan bentuk tujuan dari suatu perencanaan itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan hak dan kewajiban warga negara untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan kelompok, sehingga mereka diberi kesempatannya untuk ikut serta dalam pembangunan dengan menyumbangkan inisiatif dan kreativitasnya. Yaitu soal selanjutnya, soal terakhir. Dalam hierarki dokumen perencanaan tata ruang terdapat RTRW, RDTR, RTBL, serta RTR kawasan strategis. Jelaskan keterkaitan masing-masing dokumen rencana tersebut dan keterkaitannya dengan pertanian industrial. Yang pertama yaitu RTRW. Dalam sistem perencanaan tata ruang, beberapa dokumen memiliki tingkatan terutama dalam segi substansi secara cakupan wilayah studinya. Hingga saat ini, sistem dokumen perencanaan tata ruang yang berlaku di wilayah Indonesia memiliki beberapa tingkat, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat beberapa tingkat substansi pembahasan dalam dokumen perencanaan tata ruang, dimulai dari RTRW, RDTR, RTPL, hingga RTR kawasan strategis. Untuk dokumen perencanaan RTRW, substansi pembahasan lebih mengarah secara umum mencakup wilayah yang paling luas, baik itu negara, provinsi, hingga kabupaten atau kota. Kaitan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial, yaitu dokumen RTRW lebih menitikberatkan penerapan arahan pemanfaatan ruang. Dalam hal ini, pengembangan kawasan wilayah pertanian industrial yang akan ditempatkan di titik-titik tertentu dengan arahan pengembangannya yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua yaitu RDTR. Dokumen selanjutnya yaitu dokumen RDTR. Dalam dokumen ini, sistem substansi pembahasannya hampir mirip dengan dokumen RTRW. Akan tetapi keduanya memiliki perbedaan, yaitu detail-detailnya sebuah penetapan, terutama penetapan pola ruang dan struktur ruang. Selain itu, hal tersebut juga ditunjang dengan beberapa hal. Salah satunya penyusunan peraturan zonasi, KLHS, hingga AMDAL. Kaitan dengan perencanaan wilayah pertanian industrial, yaitu pada dokumen RDTR sendiri lebih dijelaskan secara detail substansi mengenai penetapan kawasan wilayah pertanian industrial dengan tetap tidak mengabaikan pengembangan kawasan atau wilayah pertanian industrial tersebut. Selain itu, bisa ditunjang dengan penetapan peraturan zonasi di wilayah yang akan dikembangkan pertanian industrial tersebut. Apakah diizinkan, dibatasi, disyaratkan, atau bahkan justru tidak diperkenakan untuk pengembangan wilayah pertanian industrial di kawasan tersebut. Selanjutnya itu ada dokumen RTBL, di mana sistem cakupan pembahasan dalam dokumen RTBL ini hanya sebatas satu koridor atau satu wilayah yang memiliki tema pengembangan wilayah tertentu. Pada dasarnya, dokumen RTBL merupakan dokumen turunan dari dokumen sebelumnya, yaitu RTRW dan RDTR. RTPL sendiri substansinya yaitu lebih mengarah kepada penataan ruang yang dilakukan dalam lingkup koridor. Kaitannya dengan perencanaan wilayah pertanian industrial lebih dikaitkan kepada tema pengembangan kawasan serta lebih diarahkan kepada penataan fungsi kawasan yang sesuai dengan tema pengembangannya. Dalam hal ini yaitu tema pengembangan kawasan pertanian industrial. Dan selanjutnya terakhir yaitu RTR kawasan strategis. Kawasan strategis provinsi merupakan bagian wilayah provinsi yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi, baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, atau lingkungan. Berdasarkan peraturan materi
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 PRT M 2009, kawasan strategis provinsi berfungsi untuk mewadahi penataan ruang kawasan yang tidak bisa terakomodasi dalam rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Keterkaitan dengan pertanian industrial ialah karena dalam ETR kawasan strategis ini terdapat muatan struktur ruang dan pola ruang dalam tata ruangnya yang beberapa titik kawasan terdapat kawasan strategis. Hubungan ini terkait dengan kawasan pertanian yang menunjang suatu wilayah untuk membangkitkan nilai perekonomian daerah. Ya, mungkin itu saja jawaban dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.